Halo pedikers, tahu nggak sih? Manusia berleher panjang yang acap kali ditemukan dalam karakter anime ternyata bukan sebuah fiksi belaka. Di Thailand, tepatnya di daerah Bantong Luang, Chiang Rai, memang terdapat suku yang memiliki leher yang lebih panjang dari manusia pada umumnya, utamanya pada kaum perempuan mereka. Menariknya, leher panjang tersebut didapatkan para perempuan ini dengan cara ekstrim, yakni memasangkan sebuah penopang leher dari kawat tembaga bercampur emas. Daripada penasaran, yuk kita bongkar suku unik yang satu ini. Namanya adalah suku Karen, sebuah suku yang asal-usulnya diperkirakan dari dataran tinggi Tibet. Sempat mendiami Karen starter di Myanmar, suku ini pada akhirnya harus angkat kaki dan pindah ke Thailand saat terjadi kerusuhan besar. Di Thailand, suku ini kemudian menetap dan menjalankan tradisi unik dan ekstrimnya tersebut, yakni membaluti keseluruhan lehernya dengan kawat logam yang didesainnya sedemikian rupa hingga sejajar dengan ujung dagu. Pada dasarnya, suku Karen memang akrab dengan logam. Banyak dari mereka yang pandai membuat perhiasan dari logam. Itulah mengapa kemudian kalung mereka bisa melingkar dengan baik pada leher mereka tanpa menimbulkan resiko lecet ataupun luka. Nah, pedikers, penggunaan kalung itu menjadi unik dan bahkan terkesan ekstrim karena beberapa alasan berikut ini. Fakta pertama terkait kalung itu adalah pemasangannya sudah dilakukan saat mereka masih berusia muda alias kanak-kanak. Kira-kira usia 5-6 tahun, saat mereka sudah bisa jalan dan berlari dengan stabil. Dari tradisi suku Karen ini, sejak kalung itu dipasang, maka sejak saat itu, kalung itu akan menemani kehidupannya. Bagi suku Karen, pantang bagi mereka untuk melepas kalung itu jika belum waktunya. Hal itu membuat mereka harus terbiasa dengan sesaknya kalung itu, baik saat mereka bermain, mandi, bahkan tidur. Hanya ada 3 masa kalung itu bisa dilepas pada perempuan Karen, yakni saat mereka akan melangsungkan pernikahan. Saat itu, kalung akan dilepas untuk sementara waktu. Tujuannya untuk membersihkan kalung tersebut. Namun setelah pembersihan dilakukan, kalung berlilit serupa pegas itu akan kembali dipasang. Waktu lainnya, kalung itu dilepas adalah saat mereka melahirkan. Kalung itu juga akan dilepas sementara agar memudahkan mereka saat melahirkan. Yang terakhir adalah saat mereka pada akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Kalung itu akan dilepaskan anggota suku dan diberikan pada keluarganya. Fakta selanjutnya adalah penambahan kalung seiring dengan perkembangan usia mereka. Alih-alih membiarkan kalung melonggar, seiring dengan pertumbuhan anak-anak, kalung itu justru akan ditambah setiap 2 tahunnya. Hal itu membuat leher mereka terlihat panjang. Kabar yang berkembang, setiap 2 tahunnya leher mereka juga akan mendapatkan tambahan sebanyak 2 tingkat. Namun begitu, dari beberapa orang berkalung di sana, maksimal kalung pada leher mereka hanya 25 lengkungan. Hal itu menandakan jika pemasangan selalu disesuaikan dengan kemampuan fisik wanita Karen. Bisa dibayangkan gak tuh, bagaimana leher mereka pada akhirnya mau tak mau akan panjang? Penambahan kalung pada leher perempuan suku Karen ini seolah-olah menjadi faktor penting yang mendukung ukuran leher wanita Karen. Semakin tinggi tumpukan kalung tembaga di leher mereka, maka semakin panjang juga leher mereka. Namun siapa sangka logika itu nyatanya tak sepenuhnya benar. Kalung bertumpuk itu tak sepenuhnya menyebabkan leher mereka memanjang. Dari laporan sejumlah media lokal yang kabarnya merupakan hasil penelitian, kalung suku Karen tersebut selama penggunaannya bertahun-tahun akan menghancurkan tulang rusuk dan bahu mereka. Inilah yang memberi ilusi seolah-olah leher mereka bertambah panjang. Karena saat ini, banyak dari mereka sudah meninggalkan tradisi tersebut. Dan hanya wanita yang lahir di hari-hari tertentu saja yang diharuskan melanjutkan tradisi tersebut. Siapa sangka kalung yang melilit di leher perempuan suku Karen tak lain adalah untuk melindungi para perempuan dari serangan harimau. Seperti yang diketahui saat berburu, harimau memang begitu cekatan mengincar leher mangsanya. Leher adalah salah satu yang sangat vital. Mereka yang tergigit di leher akan segera mati karena kesulitan bernafas. Mereka akan tercekik, apalagi gigitan harimau memang sangat kuat. Karenanya, para perempuan suku Karen menggunakan kalung tersebut untuk menakuti harimau. Hanya saja, seiring berkembangnya zaman, pemasangan kalung itu justru berubah menjadi simbol adat, kecantikan, dan juga daya tarik bagi wisatawan. Apalagi saat ini, suku Karen di Thailand masih dianggap pengungsi. Mereka dibatasi akses bekerja dan mencari penghidupan di luar lokasi
yang ditentukan pemerintah negeri Gajah Putih. Mereka saat ini hanya mengandalkan ketertarikan wisatawan terhadap tradisi mereka, sembari menunggu wisatawan membeli pernak-pernik hasil kerajinan tangan mereka. Fakta lainnya berkaitan dengan perlindungan lebih pada kaum perempuan suku Karen adalah karena konsep matriarki yang dianut suku ini. Bagi mereka, istri merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari keluarga. Laki-laki yang menikahi gadis Karen akan mengikuti istrinya dan membantunya dalam urusan rumah tangga. Selain itu, kebanyakan dari perempuan ini juga menjadi pengrajin perhiasan, beberapa bertani, dan juga beternak hewan. Nah, Pedigers, itulah sejumlah fakta terkait suku Karen. Jika kalian punya fakta lain terkait suku ini, jangan sungkan untuk membagikan info tersebut pada kolom komentar.